Luar biasa, sebuah kehormatan untuk bisa melayani di tempat ini. Terima kasih, Pastor Supratman. Ini first time, pertama kali. Halo, Pastor from Nigeria. Oke, my name is Fani. Nama saya Fani Lumintang. Saya baru 1 tahun ada di kota Jakarta bersama dengan keluarga. Ini istri saya, Sharon. Dan kebetulan juga hari ini ada saudara kami, keluarga, sahabat dari Manado yang ada di email bersama dengan suami dan anak-anak. Jadi mereka datang, saya aja kaget. Saya kaget karena saya nggak sempat mengupdate beberapa waktu ini media sosial, dan tiba-tiba mereka ngelihat dari siapa yang nge-tag, terus tiba-tiba mereka datang. Saya sendiri kaget. Jadi Pastor Supratman juga kaget tadi, apalagi saya juga kaget. Senang sekali bisa melayani di tempat ini. Saya tinggal di Salemba, Jakarta Pusat, dan 1 tahun ini waktu kami datang, saya bawa 3 anak, 1 istri. Saya agak hati-hati kalau ngomong ini, aku takut kebalik ya, karena kadang-kadang kalau ngomongnya cepat, semangat tuh bisa kebalik, kan bahaya, maknanya jadi berbeda banget. Jadi saya orang Manado, nama saya Fani Lumintang. Ada yang orang Manado di sini? Oh ada ya, puji Tuhan. Memang kalau orang Manado itu di gereja rata-rata omnipresent, ya, kayak Tuhan gitu. Nah, hari ini saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran. Saudara, seberapa saudara yang mau setuju dengan saya, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Amin ya? Pasti ya? Kok ya sih agak-agak ragu nih beberapa dari. Yakin ya? Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Nah, persoalannya gini nih. Banyak orang meyakini, mengimani janji Tuhan itu banyak orang. Saya berdoa biar yang di sini tidak termasuk dari kebanyakan orang. Maksudnya apa nih, Pastor? Maksudnya begini, banyak orang meyakini, mengimani bahwa janji Tuhan itu pasti semuanya tentu saja yang baik-baik saja. Emang ada janji Tuhan yang nggak baik-baik saja? Tetap janji Tuhan itu baik banget. Tapi ada hal yang perlu kita luruskan pada sore hari ini, supaya gini, kok yang jadi dalam kehidupan saya, katanya janji Tuhan baik-baik saja, kok kayak gini? Makanya banyak orang kemudian jadi tawar hati sama Tuhan. Banyak orang jadi transaksional sama Tuhan. Oke, saya akan melayani Tuhan, saya akan lakukan yang terbaik bagi Tuhan, tapi kalau Tuhan memberkati saya, wow, tuh harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, kita udah nggak ada di level itu, harusnya. Coba tatap wajah kiri kananmu, tatap dia, bilang jangan jadi Kristen transaksional lah. Ya, setuju ya saudara? Walaupun kebanyakan orang seperti itu, saya berdoa kita nggak seperti itu. Nah, ada sebuah janji nih, tadi saudara udah sepakat sama saya ya, bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Siap dengan janjinya yang satu ini? Yakin? Yakin nih? Oke, kita lihat yuk. Kita lihat, saya beri judul Unshakable Kingdom. Apa judulnya? Unshakable Kingdom. Karena ada pastor kita dari Nigeria, jadi saya Inggris sedikit, biar cuma ini doang yang Inggrisnya. Nggak bercanda ya. Coba kita lihat yuk dari Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28, tapi kita baca ayat 27, 26, 27 saja dulu. Ada di layar saudara ya. Ibrani pasal 12 ayat 26, 27 itu dulu kita baca. Yuk kita baca sama-sama. Kalau tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara boleh lihat Alkitab manual ataupun dari handphone Saudara yang ada Alkitab bisa baca. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Yuk kita baca dengan suara yang aktual, tajam, dan wow, ketahuan angkatannya ya, brother. Atau yang nyambung tuh angkatannya berarti kita beda-beda tipis. Beberapa dari adik-adik mahasiswa apa ya itu ya? Apa sambungannya? Itu generasinya beda emang, tapi kalau yang meneruskan berarti kita satu angkatan. Oke. Ibrani 12 ayat 26 27 kita baca sama-sama yuk. 2 3. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tadi saya bilang di awal, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Nah, janji Tuhan di Ibrani 12 ini, janjinya adalah janji goncangan. Terima kasih untuk janji kesembuhan. Terima kasih untuk janji pertolongan. Terima kasih, puji Tuhan, untuk janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia pasti genapi. Tapi saudara juga dan saya harus fair, bahwa janji yang satu ini, goncangan, Tuhan berjanji, pasti Tuhan menggenapi. Jangan-jangan kita lagi ngalamin goncangan. Oh, kalau Indonesia, dunia memang lagi ngalamin goncangan.
parah banget goncangannya kelihatannya. Tapi nggak usah ngomong, lihat aja kiri dan kanan, adakah wajah-wajah yang lagi ngalamin goncangan? Nggak usah ngaku, dari sini kelihatan kayaknya. Mungkin kita lagi ngalamin goncangan, tapi kabar baiknya saudara setuju dengan saya bahwa Injil adalah kabar baik? Karya Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan setiap kita. Tetapi bukan hanya 2000 tahun lalu karya salib itu menyelamatkan kita. Membuat kita nanti fokus orang Kristen kebanyakan supaya yang percaya mati masuk surga. Bukan hanya seperti itu. Tetapi begini, janji Tuhan lewat karya salib. Supaya kemudian waktu kita mengalami goncangan yang terjadi. Saudara dan saya menyadari sungguh-sungguh bahwa begini. Kemenangan itu sebenarnya sudah jadi bagian setiap kita. Nah, kenapa saya beri tema Unshakable Kingdom? Apa hubungannya sama goncangan-goncangan yang terjadi? Coba kita lihat dulu. Pertama, kita perlu sama-sama punya definisi yang tepat tentang Kingdom of God. Tentang kerajaan Allah itu sendiri. What is the Kingdom of God? Kita lihat slide selanjutnya. Supaya gini, kita sama nih. Pengertian tentang kerajaan Allah itu sama enggak? Saya khawatir, karena gini, kalau definisi kita berbeda, nanti bisa-bisa kita jalani kayaknya nggak begitu deh. Nah makanya kalau kita lihat apa sih itu kerajaan Allah. Pertama kebanyakan, nomor satu, kerajaan Allah itu kebanyakan orang fokus kepada tempat. Katakan sama saya tempat. Oh kerajaan Allah itu ya sorga, kerajaan surga. Nanti kita yang percaya kepada Tuhan, mati masuk surga. Itu tempat. Tapi tahukah saudara bahwa terbanyak dalam firman Tuhan ketika Tuhan berkata, kerajaan Allah sudah datang padamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu nggak bicara soal tempat sebenarnya. Tapi itu bicara soal yang kedua ini nih. Next. Sama-sama dengan saya baca yang kedua. 2, 3. Pemerintahan Tuhan. That's the kingdom of God. Nah Alkitab beritahu bahwa yang tidak tergoncangkan itu, nanti kita akan baca ayatnya ke-28, itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita sudah menerimanya. Itu nggak bicara soal tempat, tapi itu bicara soal pemerintahan Tuhan. Begini saudara, sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen sebenarnya, tujuan kekristenan kita, maaf, bukan cuma nanti mati masuk surga. Itu udah pasti. Tapi begini nih, keserupaan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita, makin hari kita kayak Yesus, seperti Yesus, tetapi juga pemerintahan Tuhan itu memerintah hidup kita. Kalau kita boleh jujur, kita lagi semua masih berproses di area itu. Kenapa? Karena yang memerintah diri kita belum sepenuhnya pemerintahan Tuhan. Tapi kalau kita boleh jujur, aku, kita, ego lah yang masih memerintah hidup kita. Betul atau betul? Ya enggak sih, kalau saya tahu nih di New Life Community Church, bukan communication ya, New Life Community Church, di sini mah sudah pemerintahan semua. Amin? Aminnya agak mencurigakan. Wow, karena memang sebenarnya pertempuran untuk Tuhan menguasai kehidupan kita, Tuhan emang udah ada di dalam kita lewat Roh Kudusnya. Tapi kalau kita boleh jujur, apakah Tuhan yang memerintah hidup kita? Belum tentu. Jangan-jangan masih kita, aku, saya yang memerintah. Nah itu yang repot. Nah makanya gini, kerajaan Allah sebenarnya sudah menjadi bagian setiap kita, sudah ada di dalam kita, tetapi kita perlu benar-benar gini, memastikan bahwa Tuhanlah yang memerintah kehidupan kita. Nah kalau bicara soal unshakable kingdom, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, ini kita baca dulu yuk, kita teruskan dulu ayatnya, kita cari tahu dulu. Tadi kan ada kata digoncangkan nih, kita gali lebih dalam. Nah kata digoncangkan ini, itu kan bahasa Yunaninya saleo, saudara boleh nggak hafal, percayalah tidak akan mempengaruhi keselamatan, saudara tetap mati masuk surga, tetapi supaya saudara tahu bahwa hal-hal yang memang lagi digoncangkan, yang kata tadi janji Tuhan, bahwa segala sesuatu akan digoncangkan, Tuhan memberikan janji bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, itu merujuk kepada begini, hal-hal yang sementara, perekonomian, keuangan saudara, segala sesuatu yang saudara miliki, kenyamanan saudara, posisi saudara, percayalah, itu sementara. Itu sifatnya sementara. Nah, itu yang justru akan mengalami goncangan. Bahkan nih kata saleo ini nih, kalau kita lihat kembali di slide, itu sistem, hukum, benar tuh. Semua lagi digoncangkan sekarang. Benar nggak saudara? Bukan cuma Indonesia, dunia juga lagi pusing. Goncangannya tuh pada, ya emang udah kesana. Ya karena ini memang adalah janji Tuhan. Tapi gini, buat saudara dan saya, kabar baiknya, katakan sama saya, kabar baik.
Kabar baiknya sekalipun goncangan ini memang Tuhan sementara kerjakan saat-saat ini, saudara dan saya, jaminan kemenangan atas goncangan udah ada. Coba kita lihat lebih jauh yuk saudara. Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Coba kita lihat dari slide. Yakobus pasalnya, dari ayat 28 dulu ya, nggak apa-apa, nanti kita akan baca lagi ayat 28, kita baca dulu yang ini nih, yang ditampilkan, yuk kita baca sama-sama yuk, dari Ibrani pasal 12 tadi, sudah ada di depan, yuk 2, 3, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, sampai di situ dulu, jadi kita sebenarnya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu akan digoncangkan nih. Tetapi kabar baiknya buat saudara dan saya sudah menerima. Jadi makanya judul khotbah saya bukan begini nih, bukan bagaimana kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. No, kita sudah menerima. Itu yang saudara dan saya harus pahami. Saudara dan saya, kita sudah menerima. Supaya kita nggak dibohongi oleh si jahat, nggak dibohongi oleh iblis, sehingga kita dengan segala goncangan-goncangan yang terjadi, kita jadi orang-orang yang tawar hati, kita jadi orang-orang yang gampang menyerah, kita jadi orang-orang yang gampang kecewa, kita jadi orang-orang yang gampang frustasi, kita jadi orang-orang yang hari-hari ini tuh banyak penyakit yang muncul. Kalau dulu kan kanker, sekarang ada yang lebih parah, ada yang fokusnya ke mental health lah, ada yang kemudian macam-macam penyakit-penyakit yang lebih merujuk kepada kesehatan mental dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jangan-jangan memang belum menyadari kemenangan yang sudah Tuhan berikan lewat kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, yang Tuhan sudah berikan. Nah, goncangan yang terjadi itu bisa aja lewat tantangan pergumulan yang kita hadapi. Bisa aja. Macam-macam pergumulannya. Namanya pergumulan tantangan itu bisa aja. Coba kita lihat lebih dalam nih saudara, di Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang kedua. Kita lihat kembali di slide, sudah ada, saya sudah taruh tuh. Kita kan udah menerima nih kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, Yakobus 1 ayat yang kedua mengatakan, yuk baca sama-sama yuk, 2, 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam satu pencobaan. Ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi goncangan-goncangan yang terjadi, itu bentuknya bukan hanya satu pencobaan. Goncangan yang terjadi, bentuknya, kenapa disebut goncangan? Karena banyak di semua area, saya nggak tahu. Mungkin beberapa dari saudara, udah area keluarga lah, udah area kesehatan lah, udah area keuangan, kita kayak terhimpit. Ini goncangannya berat banget, saya dan keluarga saya nggak mampu. Gimana dong? Ada orang jadi tawar hati, ada orang jadi begini. Saya bersyukur untuk kita berserah kepada Tuhan. Tapi hati-hati, antara berserah sama menyerah itu beda-beda tipis. Jangan-jangan kita bukan lagi berserah, tapi kita menyerah. Pak, emang beda berserah sama menyerah? Beda banget. Saya berdoa menguatkan jemaat New Life Community Church. Kita boleh berserah, tapi Tuhan nggak mau kita menyerah. Saya mau tanya, lagu yang kita sering nyanyikan, ku tak akan berserah atau ku tak akan menyerah? Nah, ku tak akan menyerah. Terus pada mau goncangan apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku. Nah, yang benar apa? Berserah, bukan? Tapi kebanyakan orang Kristen berserah apa menyerah? Doanya kayak gini tuh, apa sih beda orang yang berserah sama menyerah? Kalau orang yang menyerah tuh doanya gini, Tuhan, tolong angkat beban saya. Ini goncangan terlalu berat. Saya udah nggak sanggup sama goncangan ini. Wah, kayaknya bagus banget tuh. Tolong angkat Tuhan. Tolong berikan saya kekuatan, angkat beban saya ini. Nah, kalau orang yang menyerah, statement selanjutnya adalah begini. Kalau Tuhan nggak mau angkat beban ini, angkat saya aja deh Tuhan. Wah, itu berat tuh. Itu benar-benar menyerah tuh. Tapi kalau orang yang berserah, Tuhan, saya akui saya nggak mampu, saya nggak kuat. Tapi saya percaya, saya punya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu orang yang berserah. Kita lanjut dulu ya. Terus gimana dong? Kita udah menerima nih kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya, goncangan-goncangan yang terjadi itu justru akan membuat iman kita
semakin diuji. Saudara, dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang kuat menghadapi tantangan dan pergumulan? Kita adalah sampai di mana batas kekuatan kita? Saya masih ingat dulu nih, beberapa belas tahun yang lalu sebelum saya menikah, percayalah, badan saya dulu tidak begini. Percayalah, saudara. Saya percaya aja ya, kalau sekarang kan udah one pack. Ya dari dulu juga nggak pernah six pack sih, nggak pernah. Tapi at least pernah datar lah dulu. Kalau sekarang kan sudah agak sedikit menjulang. Nah, beberapa waktu lalu, waktu saya belum menikah, jauh sebelum saya menikah, saya sempat beberapa waktu itu ikut fitness. Wow, yang tadinya beban yang disuruh angkat ya 5 kilo, 10 kilo, mulai naik 15 kilo, 25 kilo. Percayalah waktu pertama kali saya angkat beban, saya nggak bisa ngangkat 25 kilo. 30 kilo apalagi. Itu butuh waktu beberapa bulan oleh personal trainer waktu itu, coachnya yang kasih itu, waktu itu masih di Manado, akhirnya saya bisa mengangkat beban. Tapi kan nggak bisa langsung, ada proses yang harus dijalani. Sama sebenarnya, goncangan-goncangan yang datang dalam hidup kita, itu kan justru memperkuat iman kita. Jangan sampai kita cuma jadi orang yang jago nyanyi doang. Kamu lebih dari pemenang. Wah, apalagi nih kalau kita yang, bilang kiri kananmu, saling tatap. Bilang kiri kananmu, kamu lebih dari iblis mah kalau kayak gitu tuh biasanya gini, oke, it's okay, nggak apa-apa, di sini memang kalian lebih dari pemenang, tapi ntar ya, buat tunggu di luar ya satu-satu ya, begitu kita keluar buka pintu, ciluk, masih nggak lebih daripada pemenang. Waktu kita hadapi tekanan, waktu kita hadapi kesulitan, waktu kita hadapi pencobaan, bagaimana respon kita? Nah, sore hari ini saya ingin fokus kepada bagaimana respon kita, karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Supaya gini, ini benar-benar jadi bagian setiap kita. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, kita lihat dari Ibrani 12 ayat 28, lanjut aja nah ini udah ada. Tadi kan kita sudah baca bagian A-nya nih, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, jadi sudah ada ya, katakan sama saya, sudah ada. Terus apa yang harus kita lakukan? Baca selanjutnya 23, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hari ini saudara, saya akan fokus kepada satu hal yang menurut saya nih, dengan goncangan-goncangan yang terjadi, satu hal ini agak jarang dilakukan. Padahal satu hal ini sering banget kita dengar, sering banget kita tahu bahwa lewat satu hal ini kita justru akan mengalami sebuah hal yang akan menguatkan kita melewati banyak goncangan. Kita belajar dari kisahnya Ayub. Selanjutnya, slide selanjutnya. Story of Job. Cerita daripada Ayub. Cerita apa yang bisa kita angkat daripada Ayub? Yuk kita lihat yuk. Lanjut, next. Saya akan bacakan buat saudara. Ayub 1 ayat 20-21. Saya akan bacakan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita tahu bahwa ayat ini merupakan ayat yang sebelumnya, di mana begini. Ayub, semua anaknya mati dalam semalam. Kita tahu kisahnya ya. Kekayaannya, di orang yang kaya di negeri timur, habis dalam semalam. Bayangkan, kekayaannya habis, semuanya habis, anak-anaknya mati. Nah itu saudara, kalau saudara lihat gambar itu, gambar siapa? Itu gambar istrinya. Saudara tahu, istrinya sementara ngomong apa sama Ayub, waktu Ayub kena borok dari ujung kepala sampai ujung kaki, istrinya bilang begini, Ayub, kamu tuh kebangetan tuh, Tuhan yang kamu sembah itu kebangetan. Kita ngalamin semua itu. Terus Ayub, istrinya tuh kan bilang begini, Ayub, kamu kutuki Tuhan dan kamu mati aja. Waduh, buat saya ini nggak fair banget. Saya yakin istri saya nggak akan seperti istrinya Ayub. Yakin saya. Kenapa nggak fair, Pak? Nggak fairnya tuh gini. Kalau buat saya ya, kalau toh istrinya salah paham sama Tuhan, ini kan istrinya salah paham sama Tuhan. Bener nggak? Kalau fair, kalau yang keren, istrinya tuh ngomong gini. Ini walaupun salah, tapi at least yang jadi penghiburan kalau istrinya ngomong begini. Yub, kebangetan banget ya apa yang Tuhan bikin sama kita. Gue udah nggak tahan nih. Yuk kita kutuki Tuhan sama-sama. Yuk kita mati sama-sama. Nah, itu baru keren. Tapi ini, Ayub, kamu kutuki Tuhan, terus kamu yang disuruh mati siapa? Ayub. Kebangetan nggak nih istrinya nih? Kebangetan ya. Tapi saya yakin istri-istri di sini tidak seperti itu. Amin.
Tepuk tangan dulu dong, nggak seperti itu ya. Walaupun juga salah. Tapi maksud saya, wah ini ceritanya agak-agak, saya mau bercanda sama mau menunjukkan bahwa nggak gampang penderitaan yang Ayub alami. Tadi kita baca di dalam Ibrani, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saya fokus aja nih di dua kata ini. Alkitab bilang, marilah kita mengucap syukur. Hari-hari ini gak gampang loh untuk kita mengucap syukur. Gak gampang banget. Apalagi dengan segala goncangan yang terjadi. Tapi tahu gak saudara? Ternyata lewat ucapan syukur. Kenapa Tuhan suruh kita mengucap syukur? Emang kalau kita mengucap syukur ada kepentingan Tuhan di dalamnya? No, gak ada. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa ucapan syukur yang Tuhan suruh untuk kita lakukan itu gak ada untuk kepentingan Tuhan. Tapi justru untuk kepentingan saudara dan saya. Kenapa? Lewat ayat yang tadi kita baca. Ternyata gini. Waktu Ayub ngalamin semua itu, Ayub kan bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah langsung selesai masalahnya? Enggak. Dia masih harus alami penderitaan 9 bulan lamanya. Dia benar-benar ngalamin penderitaan luka borok, dia ditinggalkan, orang-orang sekelilingnya, bahkan sahabat-sahabatnya dia, itu menghakimi dia. Mereka bilang begini, Yub, lu pasti bikin dosa sama Tuhan. Saya mau tanya sama setiap kita. Waktu kita ngalamin kesulitan, goncangan, tekanan, pernah kita dihakimi? Pernah ya? Wah, ada beberapa. Pernahnya tuh kayak ngalamin banget, nggak apa-apa. Tapi itu memang fakta. Kita dihakimi. Lu pasti lakukan sesuatu deh. Coba lo cross check deh. Coba lo lihat lagi. Ayub ngalamin hal yang sama. Dia terhakimi pada saat itu. Tapi yang saya suka, Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Penderitaannya memang gak selesai. Ada 9 bulan Ayub harus ngalamin penderitaan. Dari sini, kenapa Tuhan suruh kita mengucap syukur? Karena ternyata begini, yang pertama nih saudara. Yang pertama. Coba kita lihat slide selanjutnya. Ucapan syukur kita. Baca sama-sama yuk poin yang kedua. 2, 3. Ucapan syukur membuat kita kuat menghadapi goncangan. Karena goncangannya bukan berarti udah selesai. Bukan berarti bahwa waktu Pastor Supratman, waktu hamba-hamba Tuhan, siapa di sini yang udah gak mau mengalami goncangan? Saya Bapak Pendeta, maju ke depan. We pray for you. Kita berdoa. Pak. Selesai goncangannya? Yang satu itu selesai. Tapi begitu goncangan selesai, satu itu selesai, muncul yang lain. That's life. Tapi kabar baiknya saudara, waktu kita mengucap syukur, bukti dari kisah Ayub, Ayub bisa kuat menghadapi goncangan-goncangan selanjutnya. Maka saya juga yakin, waktu saudara dan saya memutuskan, katakan dengan saya, memutuskan. Karena ucapan syukur itu keputusan. Waktu kita memutuskan, Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau baik. Sampai selama-lamanya Engkau baik. Tuhan, Engkau nggak pernah salah. Tuhan, Engkau nggak pernah curang. Thank you God. Saudara pikir Tuhan nggak memperhitungkan setiap keputusan iman saudara untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap mengikuti Tuhan, sekalipun goncangannya tetap datang dalam hidup saudara. Saudara mengucap syukur. Makanya gini, ucapan syukur menjadi kekuatan untuk menghadapi goncangan. Senggol kiri kananmu, tapi senggolnya pelan-pelan. Bilang sama dia, mau kuat, mengucap syukur. Amin. Amin, saudara. Amin. Yes. Waktu kita mengucap syukur, saudara mungkin orang berpikir bahwa masa sih lewat ucapan syukur doang kita bisa kuat. Hey, ilmu pengetahuan bahkan mengakui loh. Semakin kita mengalami goncangan, kesulitan, pencobaan, tantangan, semakin kita bersungut, semakin kita menjadi lemah. Tapi justru pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa dapat kekuatan. Benar ya? Yang Alkitab bilang. Yang kedua, coba kita lihat next slide selanjutnya. Ini kan ada kisah nih waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki. Oke? Walaupun ada yang bilang begini, wah ini nih 5.000 orang yang dimakan, katanya kalau ditambah dengan wanita anak-anak kurang lebih, tidak kurang dari 10.000 orang. Tapi ini orang Yahudi. Coba kalau di dalamnya ada orang, katanya orang Manado, lain cerita nih. Karena orang Manado punya karunia tambahan. Karunia tambahannya adalah babungkus.
Saya kalau dibilang begitu, saya bilang begini, kalian pikir orang Yahudi nggak pinter-pinter? Mereka juga pinter, mereka udah memperhitungkan nih, masih pada mau ikut Tuhan nggak? Masih pada mau ikut Yesus nggak? Mereka kan belum mengaku itu Yesus. Oh masih pada mau ikut guru nggak? Mau dengar pengajarannya? Oh masih dong. Oh kalau masih, yuk kita udah dapat makanan nih, kita nggak tahu nih, besok atau bentar dapat makanan lagi nggak? Yuk kita bungkus juga. Kan sisa 12 bakul, percayalah sama orang Yahudi juga udah dibungkus pada waktu itu. Tapi tetap aja sisa 12 bakul. Ini cuma bercanda emang, tapi maksud saya adalah saya yakin banget mereka udah bungkus, percayalah. Jadi apa yang Tuhan kerjakan, kalau ada orang Manado katanya pasti nggak ada sisa itu. Karena waktu mereka kenyang, mereka bungkus. Tapi kayaknya kalau yang di New Life Community Church, karunia itu udah nggak ada ya. Nggak ada kalau nggak manifest, tapi kadang-kadang masih manifest. Ada kisah yang menarik nih, ada yang kisah yang menarik karena gini, sebenarnya situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, gini, kita akan baca ayat ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara, even God waktu menjadi manusia, bahkan Tuhan waktu menjadi manusia, ada situasi yang sepertinya nggak mudah, yang mungkin kita sebut dengan goncangan dalam kehidupan. Apapun untuk konteks kita saat ini. Yuk kita baca yuk. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11. Nah, Yohanes 6 ayat ke-11 nih waktu situasi ini terjadi, saya bacain. Lalu Yesus mengambil roti itu, baru apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Tahan dulu di situ, saudara. Jangan dulu dilanjutkan ya. Saya ingin kasih tahu sama saudara, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, bahkan dari kitab-kitab yang lain, murid-muridnya tuh bilang begini, kan Tuhan Yesus tanya sama mereka, apa yang ada padamu? Sebelumnya murid-murid bilang begini, guru, ini orang udah kebanyakan, mereka belum pada makan, yuk kita suruh mereka pulang aja. Tuhan Yesus bilang begini, nggak bisa, jangan, mereka harus dikasih makan. Mau beli di mana? Lagi pula dengan uang 200 dinar, kalaupun uangnya banyak, siapa yang bisa nyiapin dalam waktu yang cepat? Waktu itu belum ada Holland Bakery, belum ada Roti O, dan lain sebagainya. Belum sempat pesan GoFood, Shopee Food, dan lain sebagainya. Udah nggak sempat. Gimana nih Tuhan? Tuhan bilang begini, apa yang ada padamu? Dicari tahu. Oh ada nih satu anak remaja. Tapi apalah artinya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan? Nah ini yang menarik saudara. Percayalah saudara bahwa sebenarnya jalan keluar menghadapi goncangan, jalan keluar menghadapi kesulitan, jalan keluar menghadapi tantangan, jalan keluar menghadapi pencobaan, sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi, ada tapinya. Kita menganggap itu jalan keluar apa enggak? Waktu dikasih 5 roti 2 ekor ikan, Tuhan Yesus nggak marah, nggak ngamuk, bilang begini, apa-apaan nih? Mana cukup? Nggak gitu ya? Dan yang menariknya, saudara bayangkan, saya mengajak saudara berimajinasi dikit lah. Waktu terima 5 roti 2 ekor ikan, kan Alkitab bilang, Yesus mengangkat dan Yesus mengucap syukur ke atasnya. Tuhan Yesus nggak ngomong begini, waktu Tuhan Yesus terima 5 roti 2 ekor ikan. Kebangetan. Waktu Tuhan Yesus angkat, kan Tuhan Yesus nggak bilang begini, Bapa, cuma 5 roti 2 ekor ikan nih. Bingung gua. Nggak gitu kan? Atau kalau orang Manado bilang, Tuhan, cuma 5 roti 2 ekor ikan, kasihan. Pakai kata kasihan. Nggak gitu kan? Tuhan Yesus angkat 5 roti 2 ekor ikan. Ini yang saya suka. Lalu Yesus mengucap syukur atasnya. Saudara, mungkin yang ada pada kita saat ini sepertinya hanya 5 roti, 2 ekor ikan. Harus memberi makan 10.000 orang. Penghasilanmu, mungkin beberapa dari saudara, maaf, gak ada penghasilan untuk beberapa waktu ini. Sementara ada keluarga yang harus saudara hidupi. Ada tagihan yang saudara harus bayar. Ada kredit yang saudara harus selesaikan. Setiap saudara jalan, selalu ada yang klakson. Dit, yang artinya kredit berbunyi gitu. Kita nggak tahu dari mana caranya. Saya nggak kuat Tuhan. Saudara yakini, percayalah, pasti selalu ada 5 roti 2 ekor ikan. Tapi tergantung respon kita nih. Apakah respon kita keluhan atau respon kita mengucap syukur ke atasnya. Karena begini, tadi poin yang pertama, ucapan syukur membuat kita kuat menghadapi goncangan. Tapi tahukah saudara bahwa ternyata ucapan syukur bukan hanya memberikan kita kekuatan. Ini kabar baiknya. Siap sama poin yang kedua? Mau? Mau tahu poin yang kedua? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ayo kita lihat yuk. Kenapa
kisah ini ada. Ternyata saudara, ucapan syukur. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Ucapan syukur dapat mendatangkan mujizat. Wow. Kalau saudara saya tantang sore hari ini, coba renungkan kembali. Ketika engkau mengalami goncangan, sebenarnya saudara sudah mengalami ini semua. Saudara mengalami goncangan, saudara kesulitan, tapi saudara memutuskan. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tiba-tiba ada aja mujizat yang Tuhan kerjakan. Amin. Daud waktu akan menghadapi Goliat, menghadap Saul. Saul bilang begini, Daud, engkau ini masih muda, sedang Goliat dari masa mudanya udah menjadi prajurit. Engkau nggak mungkin bisa kalahkan dia. Kau masih muda. Jadi saya suka daripada Daud. Daud ngomong begini, Tuanku Raja, dulu pada waktu aku menggembalakan 2-3 ekor domba, kalau ada singa-singa dan beruang yang datang hendak menerkam domba-dombaku, padahal sebenarnya singa dan beruang nggak bisa dibandingkan sama Goliat. Goliat perawakannya besar, dia pahlawan yang hebat, tapi yang saya suka dari pernyataan Daud adalah begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Tuhan yang sama yang akan melepaskan aku juga dari tangan si Goliat itu, orang yang tak bersunat itu. Kekuatan Daud untuk mengingat pertolongan Tuhan, itu menjadi kekuatan Daud untuk menghadapi Goliat. Dia tetap meyakini. Saya juga mau bilang sama saudara yuk, semua saudara saya yakin, bukan belum, semua saudara, setiap kita sudah pernah menyampaikan ucapan syukur kita. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Makanya di Mazmur kalau saudara baca, Mazmur 105, 106, 107, selalu kita diingatkan begini. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Saudara, yuk belajar mengucap syukur. Waktu-waktu yang masa sukar yang pernah kau lewati. Saudara tahu orang Israel, waktu lalu, kalau saudara baca di Alkitab, mereka suka sekali mendirikan tugu peringatan. Masih ingat? Abraham, Yakub, setiap pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Salah satu contoh, waktu mereka kalahkan bangsa Israel, bangsa Amalek, mereka beri nama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan memberi kemenangan. Tapi bukan cuma nama yang diberikan, kebiasaan orang Israel, mereka bangun tugu. Mereka bangun batu peringatan, bahasa kerennya milestone. Kenapa? Supaya entah mereka, kalau mereka lupa, atau angkatan sesudah mereka yang nggak tahu kisahnya, melihat tugu itu, mereka akan berkata begini, Tuhan pernah tolong. Amin. Kita nggak bisa mengalahkan bangsa yang besar, tapi Tuhan pernah tolong. Amin. Saudara yuk, belajar mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan di masa lalu. Karena lewat itu semua, engkau dan saya, bukan cuma saudara, saya juga mengimani dan meyakini bahwa begini, mujizat yang lebih besar Tuhan pasti kerjakan. Karena Tuhan paling senang dengan orang yang mengucap syukur. Saya sebenarnya sudah siapkan 7 poin buat saudara. Tapi saya nggak tega sama saudara. Jadi saya pikir 2 poin aja. Karena kadang-kadang, ini yang di luar sana, jangankan 7 poin. 1 poin aja kadang-kadang susah dihidupin. Tapi saya berdoa saudara, 2 poin ini aja yuk, lewat ucapan syukur. Yang pertama apa saudara? Memberikan kekuatan untuk kita menghadapi goncangan. Saudara mau mendapatkan kekuatan? Yes. Saudara nggak perlu vitamin, ya perlulah untuk kesehatan lah. Tapi vitamin yang terbaik adalah ucapan syukur. Yang kedua apa? Ucapan syukur bisa mendatangkan mujizat. Saudara kalau mau tanya sama saya, nanti setelah selesai ibadah ini, mana Pak buktinya bahwa mujizat banyak terjadi lewat orang yang mengucap syukur? Saya akan tunjukkan, ada begitu banyak. Orang Israel, kenapa sedikit sekali, bahkan mereka kemudian nggak bisa masuk tanah perjanjian? Karena bukan ucapan syukur yang keluar dari mulut mereka. Terbanyak adalah keluhan. Orang Nazaret, Tuhan Yesus udah datang. Saya mau sembuhkan orang-orang di desa saya. Tapi Tuhan Yesus, Alkitab bilang, sampai heran. Karena sedikit sekali mujizat terjadi di Nazaret. Kenapa? Mereka nggak memutuskan mengucap syukur. Maka malah mereka, siapa dia? Dia kan murid, dia kan anak Yusuf, tukang kayu, teman main kita. Apa yang dia bisa lakukan? Yuk saya ajak saudara, kita putuskan, kita percaya sama Tuhan. Kita putuskan untuk kita jadi pribadi yang mengucap syukur. Terakhir, kita baca 1 ayat yuk. Begitu saya bilang terakhir, beberapa dari saudara wajahnya berwinar. Padahal saudara harus tahu, pendeta itu banyak akalnya. Biasa dalam statement yang terakhir, ada substatement di bawahnya. Di bawah substatement,
ada power of statement. Tapi saya nggak akan lakukan itu dia. Percayalah saudara, kita baca aja satu ayat saudara. Matius 6 ayat 33, yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dengar baik. Ini ayat sering kita dengar. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi Alkitab beritahu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Katanya kita udah menerima, tapi kok kita ini disuruh cari dahulu kerajaan Allah? Maksudnya begini saudara, supaya kita fokus kepada Tuhanlah yang memerintah hidup kita. Kalau Tuhan yang perintah hidup kita, maka percayalah, bukan lagi sungut-sungut. Semakin hari, saya percaya bukan cuma saudara, saya juga, bahkan banyak hamba Tuhan, kita pun kadang-kadang terjebak, bukan Tuhan yang memerintah. Waktu goncangan datang, kita bersungut. Kita pertanyakan tentang kuasa Tuhan. Tapi semakin kita menyadari, kita cari kerajaan Allah, di mana Tuhan yang perintah hidup kita, bukan lagi kita. Maka saya yakin, makin hari, kita jadi makin tahu. Saya akan jadi pribadi yang selalu bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintah dalam hidup kita, ketika goncangan datang, maka gini, ucapan syukurlah yang keluar dari kita. Kita jadi pribadi-pribadi yang lebih matang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang menjadi kebenaran Tuhan? Percayalah, yang tadi-tadi itu akan ditambahkan. Mudah untuk Tuhan memulihkan Ayub. Betul? Amin? Ketika Tuhan pulihkan Ayub, kekayaannya dikembalikan. Bahkan dia punya anak 3 wanita. Tadinya nggak ada anak 3 wanita, ini 3 anak wanita. Yang satu, kalau konteks sekarang, juara Miss Universe. Yang satu, juara Miss World. Yang satu lagi nggak tahu. Maksudnya apa? Kata Alkitab, 3 anak wanita Ayub paling cantik pada masa itu. Ayub mungkin nggak pernah mikir, apalagi istrinya. Tapi buat saya, saudara, Tuhan kita sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara mau putuskan jadi orang yang mengucap syukur? Boleh angkat tangan? Mungkin firman Tuhan sore hari ini sederhana. Kalau saudara mau yang gak sederhana, saya bisa tambahkan. Tapi saya hanya mau mengingatkan setiap kita, yuk. Di tempat ini setelah kita keluar sebentar, kita lihat hal-hal apa yang sudah Tuhan kerjakan. Yang sudah Tuhan berikan. Kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk anak-anak. Terima kasih anak-anak masih bisa sekolah. Terima kasih saya mungkin gak ada pekerjaan secara tetap. Tapi Tuhan pelihara saya. Saya dan keluarga saya masih bisa diberi makan. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Tuhan memberkati saudara. Saya selesai. Yuk kita bangkit berdiri, yuk saudara. Tuhan mengasihi saudara. Kita datang sama Tuhan sore.